Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah begitu setia menemani, melihat video-video Virgo setiap kali saya upload. Kalian luar biasa. Dan seperti janji saya, untuk minggu ini memang judulnya adalah bacaan untuk bulan November. Karena ya, kita sudah memasuki bulan November. So, dilihat saja ya. Karena saya juga Virgo, kan sama bapernya kita ya nggak sih? Mau lihat ada apa sih di bulan November. Walaupun nih saya udah ngintip-ngintip nih beberapa bacaan dari tarot reader kesayangan saya di luar negeri ya. Ada Baba Jolly. Ini saya jadi kayak ngendorse mereka ya. Ada Baba Jolly, ada Minopon. Ya cuma dua itu aja sih yang suka saya lihat karena relate ya cara mereka bacain, dan menurut mereka sih oke-oke aja November. Tapi kita lihat lah ya kalau di bacaan saya ini seoke apa sih bulan November itu untuk para Virgo gitu ya. Oke, so saya akan menaruh 3 row ya, 3 jalur. Jalur yang pertama adalah apa yang menjadi bacaan di bulan November, apa prediksinya. Di jalur yang kedua, apa yang menjadi kekhawatirannya si Virgo. Dan yang ketiga untuk hal-hal yang mungkin menjadi kesimpulannya atau tambahan pesan, begitu ya. Oke. Sabar ya sayang. Ditunggu. Mata kiri saya kemarin kemasukan ini apa? Semut. Mungkin karena saya manis. Semutnya di kepala masuk ke dalam terus dia gigit dari dalam. Dan kemarin tuh bengkak. Ini kayaknya masih sedikit bengkak, tapi udah nggak apa-apa sih sekarang. Oke. Entah dari mana itu semut loh, serius. Saya nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba muncul ya gitu. Padahal nggak lagi di bawah pepohonan, tapi di sebuah instansi pemerintah gitu kemarin. Justru lagi memang pergi ke instansi tersebut gitu. Tiba-tiba datang aja tuh semut. Nggak kelihatan dari mana. Kata ini saya punya admin yang kemarin bareng saya ke tempat tersebut, dan dia yang ngeluarin si semut itu. Katanya semutnya cuma kecil aja sih katanya. Semut kecil tapi bisa bikin mata bengkak ya. Apalagi semut yang lebih besar ya. Enggak deh. Enggak peduli sih serangga ya, mau kecil mau besar, dampaknya masih kalau menggigit ya begitulah. Oke. Baik, cukup ngobrol-ngobrolnya. Ntar ada yang protes, ngobrol mulu nih baru sih. Kita buka ya kartunya, kalian lihat ya, belum terbuka sama sekali. Jadi saya juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, bulan November untuk kalian yang berzodiak Virgo. Sorry, tiba-tiba perih. Mungkin kena bedak. Oh ya, merah lagi ya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Ada vision, ada healing. Oke. Two of Wands dan the Angel of the Ocean. Sorry ya kalau saya sedikit nggak boleh ya dikucek ya. Saya sedikit mesti memperbaiki mata saya. Apa nggak usah pakai kacamata aja ya saya? Ini kelihatan merah nggak sih? Kelihatan ya. Oke, sorry Virgo, nggak usah pakai kacamata ya, biarlah. Angel of the Ocean. Dan a Vision. Ini dua-duanya 2 loh. Yang Angel of Vision itu bawa 2 cups. Kalian ngerti ya? Cups itu tuh cinta, emotion gitu ya. Yang ini 2 wand. 2 of Wand. Yang bilang vision ini ya. Oke, so apa yang terjadi di bulan November untuk seorang Virgo adalah mendapatkan sebuah visi.
Visi yang bagaimana? Visi yang menjadi patokan kalian untuk ke depan, untuk masa depan, termasuk untuk tahun depan. Oke, kemudian apa lagi? Di tahun depan, kalau kalian melihat berita-berita di sosial media, itu banyak yang bilang ada chaos lah, inilah, itulah. Orang boleh memprediksi atau meramalkan apapun di masa depan. Oke? It's okay. Tapi yang tahu cuma yang punya dunia, I mean like yang pencipta, sang pencipta gitu. Manusia boleh mengkreasikan sesuka mereka, tapi ujung-ujungnya tetap perkenanannya sang pencipta itu terjadi atau tidak. Kalaupun terjadi pasti ada reasonnya, kalaupun tidak terjadi ya udah, berarti emang nggak diinginkan untuk terjadi gitu. Nah, visi atau vision atau two of wand yang terjadi di kehidupannya si Virgo itu nantinya di bulan November ini akan menjadi kayak langkah awal untuk sesuatu yang besar. Seriously, ini untuk sesuatu yang besar. Saya belum buka kartu yang lain, tapi saya bisa melihat itu untuk sesuatu yang besar di kehidupannya Virgo, bahkan untuk hal-hal yang enggak Virgo duga sama sekali. Mungkin terjadinya dalam waktu dekat, tapi ada juga yang terjadinya justru di tahun depan. Oke. Vision itu, visi itu bisa kalian kreasikan sendiri, kalian cari sendiri, kalian gali sendiri, atau memang tiba-tiba dapat ilham gitu ya. Bukan ilham teman saya ya. Tiba-tiba dapat pencerahan, tiba-tiba dapat apalah itu, wangsit, apalah namanya, yang akan datang ke Virgo. Dan itu terjadi di bulan November ini. Oke? Cuma, kartu yang selanjutnya kan bilang tentang healing. Terus kenapa nih healing? Oke, karena saya tahu beberapa Virgo belum benar-benar healing dari permasalahannya. Including me, termasuk saya. Permasalahan Virgo itu kompleks, percintaan, keluarga, kehidupan pekerjaan, kompleks. Kadang-kadang mungkin campur aduk kayak cendol, ya nggak sih? Nah, si visi ini membuat kalian harus memfokuskan yang mana duluan nih dari semua itu yang memang kalian rasa itu paling penting. So, di bulan November penting sekali untuk kalian menelaah satu persatu hal-hal yang membuat kalian belum bisa healing, belum bisa move on. Kayak kemarin, ada satu Virgo yang personal reading, mentok sama satu orang cowok yang I'm sorry to say ya, saya nggak mau, sebenarnya saya nggak suka menghakimi orang, tapi saya sebel banget. Soalnya orang tersebut tidak ganteng, tidak pun sultan gitu ya. Ya saya tidak melihat orang dari materi, tapi kalau orang itu udah nggak punya apa-apapun, nggak cakep pula, cuma suka membohongi perempuan, and then si Virgo stuck sama dia gitu. Saya kesel karena mikir gini, kok nggak lihat realita sih gitu kan? Pakai apa sih yang dilihat gitu kan? Hati. Oke. My dear Virgo, pakai hati boleh, tapi pinter iya gitu. Kalau kalau pinter tuh harus dipiara gitu. Kalau sebaliknya dari pinter jangan dipiara. Aduh, saya nggak mau bilang deh, nggak etis rasanya ya. Jadi maksudnya be smart lah, pinter lah Virgo dalam menelaah kehidupan ini, oke? So the vision atau visi yang akan datang kepada kalian atau kalian sendiri yang menelaah itu, yang mencari-cari di bulan November itu sangat penting untuk kehidupan kalian selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, bahkan di tahun depan. Akan tetapi ini yang perlu kalian fokuskan juga, healing, move on. Dari apa yang memang udah nggak buat kalian, dari apa yang memang membuat kalian selalu galau, resah, gitu. Sudah move on aja. Oke, my dear. Seriously, ini matanya berair mulu. Ntar pasti ada yang komen, pakai ini Mbak Lucy, pakai itu. Saya dari kemarin diomelin tuh sama teman satu kantor. Ke dokter. Aduh, ya kali masa sih begini aja ke dokter. Tapi ya emang mengganggu sih, karena berair mulu.
Oke, yang selanjutnya nih, keren banget. Ini tempat duduknya enak banget nggak sih? Enggak, enggak. Oke, ada The Fool dan ada Nine of Swords yang terbalik. Oke, so apa lagi yang akan terjadi di bulan November untuk para Virgo? Untuk para Virgo, ada perjalanan baru, ada something new, ada sesuatu yang baru yang akan kalian jalani di bulan November. Mungkin pekerjaan baru, hubungan baru, apapun sesuatu yang baru. Dan itu akan membuat kalian ngerasa ringan langkahnya. Yeay, karena ini yang satu kartunya terbalik ya. So, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi rasa-rasa yang menahan kaki kalian untuk maju. Tapi sekali lagi my dear Virgo, itu tidak terjadi sekonyong-konyong gitu aja. Itu harus ada visionnya yang masuk ke kehidupan kalian. Harus ada sesuatu yang bikin kalian tuh nyadar gitu. Nyadar, bangun. Nyadar bahwa hidup ini gak semata-mata mentok di situ aja. Tapi ya harus tetap berlanjut ya. Dan orang-orang atau hal-hal yang udah nggak buat kalian, atau walaupun kalian pegangin, kalau nggak mau pergi, jangan pergi, nggak boleh pergi. Kalau memang bukan buat kalian, ya udah dia pasti akan berlanjut. Gitu. Kalau buat kalian, dia akan menetap walaupun kaliannya yang ingin pergi. So pikirin itu ya Virgo. Di bulan November akan ada sesuatu hal yang baru untuk kalian. And saya mimpi 2 kali ya, ngelihat pesawat jatuh 2 kali. Yang terakhir kemarin malam, tapi yang sebelumnya juga saya pernah lihat. Dan kalau dilihat di arti mimpi, kata Mbah Google, itu katanya ada something big, sesuatu yang besar yang akan masuk ke kehidupan. Saya rasa relate ya dengan bacaan kali ini. Di bulan November ada sesuatu yang visi yang besar di kehidupan kalian dan perjalanan baru untuk para Virgo. Ini kalau untuk saya ya seperti itu. Kalau kalian terserahlah mimpinya apa ya. Kadang-kadang mimpi bunga tidur, tapi kadang-kadang memang ada artinya, gitu ya. Oke, lanjut. Ada Wheel of Fortune. No, sorry. The Fool yang ini terbalik ya. The Fool yang ini terbalik, tapi ada The Judgment. Oke. Di samping ada sesuatu yang baru untuk Virgo di bulan November, dan itu membuat langkah kaki kalian menjadi ringan. Ada juga yang berhenti dan tidak diteruskan lagi. Tapi itu juga merupakan klarifikasi untuk Virgo di bulan November ini, bahwa memang hal tersebut bukan buat Virgo. Jadi Virgo nggak perlu mikirin lagi, gitu. Terus ada apa lagi? Ada pencerahan. Ini mah kalau saya lihat ini cuma menambahkan dari yang pertama tadi ya, a vision ya. Ada sesuatu yang kayak datang kepada kalian, gitu. Apa itu? Oke, sebentar. Untuk hal pekerjaan, kalaupun itu bukan pekerjaan baru Virgo, tapi itu jadi langkah baru untuk Virgo untuk dapat sesuatu yang lebih besar dari apa yang kalian kerjakan saat ini. Sebagian dari kalian iya benar-benar dapat sesuatu yang baru atau pekerjaan baru. Di relasi, saya nggak ngelihat terlalu banyak untuk relasi, oke? Karena ada yang masih stuck di situ, padahal udah tahu itu nggak bagus. Tapi ada juga yang stuck karena memang semesta belum mengizinkan kalian untuk pergi, untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Jadi masih stuck, masih harus belajar. Oke. Katanya dalam sebuah hubungan itu, baik hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan, hubungan percintaan, itu kita bisa belajar dari hubungan tersebut, belajar dari orangnya, belajar dari keadaannya. So kita bisa belajar dari sebuah hubungan. Nah ini yang terjadi di bulan November. Kalian banyak-banyak belajar, banyak-banyak healing, banyak-banyak menggali apa yang menjadi visi hidup kalian. Oke? Apa yang menjadi kekhawatiran Virgo di bulan November? King of Pentacle, trust. King of Cup,
Cups, understanding. Ini kayaknya kemarin juga Virgo bacanya gini ya. Terus satu lagi, restriction. Eight of Swords, restriction. Ada king, aduh, two kings nih, dua king, bagus banget ya. King of Pentacles, King of Cups, sama Eight of Swords. Oke. Kalau dua king ini yang mengkhawatirkan sama Virgo, yang dikhawatirkan Virgo di bulan November adalah trust issue, perasaan untuk mempercayai sesuatu, mempercayai seseorang. Udahlah Virgo, percaya saja, kalau itu baik lanjutkan, kalau nggak baik tinggalkan, sesimpel itu. Tapi nggak simpel. Sesimpel itu dalam mengatakan saya mengerti, tapi menjalankan agak susah ya Virgo ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya trust dan understanding di sini bicara tentang pemahaman kalian tentang sesuatu hal atau seseorang atau hubungan atau apapun itu, sehingga itu menimbulkan rasa khawatirnya si Virgo di bulan November. Tapi kartu terakhir di kumpulan yang ini bilang tentang restriction. Nggak usah, nggak boleh memasukkan yang negatif lagi ke dalam hidup kalian, atau orang-orang toksik di dalam kehidupan kalian. Sana. Orang toksik itu kadang-kadang tidak datang berupa sesuatu yang sinis atau sesuatu yang gimana-gimana gitu. Kadang-kadang datangnya juga pakai mulut manis, ngerti ya? Kadang-kadang, iya Lucia, kamu begini aja. Iya Virgo, kamu begitu aja. Kelihatannya manis, padahal itu toxic. Ada yang begitu, kalian harus tahu. Kalau saya punya cara untuk mengatasi itu dengan cara memberikan senyum sopan. Oke, iya gitu. Tapi iyanya cuma di mulut, karena di hati bilang, udah itu toxic. Oke, so kekhawatiran kalian di bulan November ini memang akan membuat hidup kalian sedikit bertanya-tanya. Tapi ingat, karena di bulan November juga ada visi yang datang, dan itu yang difokuskan. Bukan worry-nya, bukan khawatirnya yang difokuskan, tapi visinya yang difokuskan. Oke? Apalagi yang menjadi kekhawatiran kalian? Two of Pentacles yang terbalik, Queen of Pentacles, kartunya kita Virgo, dan Five of Wands. Oke, kekhawatiran kalian tentang pekerjaan yang mungkin atau kehidupan yang mungkin, aduh nih pasti akhir tahun nih rame gini. Oke, kekhawatiran tentang itu, kekhawatiran tentang keuangan, padahal keuangannya sih so-so baik-baik aja. Kemudian kekhawatiran tentang berkonflik dengan orang banyak. Apakah bisa terjadi? Bisa, karena memang ada indikasi ke situ berkonflik. Tapi karena kalian sudah tahu dan kalian juga overthinking ya, kita semua Virgo overthinking, coba diredam sampai konflik itu tidak menimbulkan dampak yang besar gitu. Ada konflik biasa lah itu ya, akan ada konflik tapi biasa aja, tanggepinnya biasa aja, semuanya biasa aja. Oke, semuanya biasa aja. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya. Apa yang menjadi kekhawatiran kalian? Five of Swords, Ten of Swords, aduh ini kekhawatiran semua nih. Three of Swords, bener-bener deh. And Nine of Pentacles yang terbalik. Nih saya kasih tahu kekhawatiran kalian di bulan November. Adanya orang ketiga atau ada yang mengkhianati, oke? Nggak melulu di percintaan ya. Di kehidupan juga bisa. Adanya sakit hati yang masih kalian bawa-bawa. Kemudian ada yang takut dicuri kebahagiaannya, atau dicuri apa yang menjadi kesukaan kalian atau kesenangan kalian gitu. Dan juga tentang kekurangan di bidang financial. Oke, itu yang menjadi fokus dari kekhawatirannya Virgo di bulan November. Oke, saya mau bilang ya, kekhawatiran itu tentu saja masih selalu ada, tapi asal kalian tahu aja, itu cuma ada di kepala kalian kadang-kadang, walaupun di kenyataan bisa aja terjadi ya. Kemarin waktu saya baca kartu Virgo, personal reading seorang Virgo, dan dia bilang, aduh mbak, ada yang berkhianat ya. Terus
Ya kali kalau orang itu berkhianat ke kalian. Kalau kalian yang berkhianat gimana? Kita never know ya. Tanpa sadar kita menyakiti orang, tanpa sadar kita toksik buat orang lain, we never know. So, ini hanya kekhawatiran yang akan terjadi, tapi kalau buat saya sih apapun bisa terjadi, yang baik dan yang buruk itu kan bisa terjadi, oke? So, kalau kalian sudah tahu ini yang menjadi pusat kekhawatiran kalian, seperti yang saya bilang tadi, nggak usah terpusat sama kekhawatiran, tapi sama visionnya aja, sama berkatnya aja, gitu ya. Oke, kemudian untuk overall bulan November, ada victory sih, kemenangan yang gilang gemilang dan gratitude, Nine of Pentacles dan Ace of Swords. So take your power back karena kalian akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di bulan November. Saya melihatnya ini di pertengahan sampai akhir, karena di depan kalian masih struggling, masih berkutat dengan pikiran overthinking kalian. So di pertengahan sampai akhir ini yang akan kalian dapatkan. Oke. Lanjut dengan King of Cups dan The Judgment yang terbalik. King of Cups akan ada yang datang membantu kalian dengan sepenuh hati di bidang karir, keuangan dan bisnis, dan hal-hal yang kalian pikirkan. Jadi gini, kalian punya sebuah tujuan, and then sepertinya tujuan itu belum tercapai, dan kalian bertanya-tanya apakah di bulan November akan tercapai. Sebenarnya itu akan tercapai, tapi kekhawatiran kadang-kadang lebih besar. Jadi itu yang akan menghambat. Oke, nah akan ada bantuan dari seseorang yang memang mencintai dan menghargai kalian sedemikian rupa sehingga kalian bisa melalui semua itu dengan baik. Yeay, keren. Saya senang. Oh, dan apa yang akan terjadi juga, ada Knight of Swords, Nine of Wands yang terbalik, dan King of Pentacles. King dulu ya, dari tadi datang ya. So, ya, ada yang harus diperjuangkan oleh Virgo dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dan juga mungkin kehidupan personal ya. Tapi akan ada yang datang ke kalian, sesuatu yang baru ya, udah dibilang sih dari depan. Tapi di sini juga bilang orang baru juga bisa datang ke kalian, oke? Yang menunggu orang lama atau yang menunggu orang lama nggak datang, tapi yang datang orang baru, gitu. Ini relate untuk sebagian Virgo yang memang menunggu, gitu. Kalau yang masih dengan orang yang sama, ini relasinya bisa bisnis, bisa percintaan juga ya. Kalau kalian berada di relasi yang udah ada sebelumnya, ya sudah, yang sesuatu yang baru itu jadi ini aja sih, jadi hal yang menyenangkan aja untuk kalian ya. Oke. Apalagi coba ya, saya lihat dulu apalagi sih. Oh ya, kalau kalian khawatir akan kehilangan sesuatu di bulan November, ada yang terhilang, tapi yang terhilang itu memang yang jelek gitu, yang kayak memang dicabut dari hidup kalian karena memang udah bukan buat kalian. Justru kehilangan itu yang harus kalian pikir sebagai masa untuk move on dan healing gitu. Jadi benar-benar dicabut dari kehidupan kalian, dan nah itu dia, ada yang baru yang datang. Oke, ada yang baru yang datang. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, saya persilahkan kalian mempertanyakan 3 hal. Nanti saya jawab dengan ya atau tidak, yes or no. 3 ya. Saya mah nggak mau nanya. Udah apa ya? Udah kayak jalanin aja gitu. Jadi nggak pernah nanya-nanya lagi kalau kayak gini. Tapi nggak apa-apa, saya persilahkan kalian untuk menanyakan. Pertanyaan pertama, jawabannya iya. Kartunya kita nih, Virgo, jawabannya iya. Yang ke pertanyaan kedua, jawabannya juga iya. 7 of Water. Dan yang ketiga juga iya, Chariot. Virgo, bagus amat ini bulan November, semua jawabannya iya. Semua pertanyaan kalian dijawab dengan ya, gitu kan. So, keren. Sip.
Apalagi Virgo, saya buka apa yang harus di healing dari kalian para Virgo. Pride, pride. Nih, gini nih. Kenapa pride ini atau kebanggaan ini harus dihilangkan? Ini kalau saya pernah baca di mana ya. Ini termasuk 7 dosa ya. Bangga, pride itu termasuk sin, termasuk dosa. So, ini yang memang harus di-healing dari kalian para Virgo. Berbangga diri dengan pencapaian gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita adalah berhasil, oke, thanks God. Gagal juga nggak usah terpuruk-terpuruk amat. Jadi biasa aja. Nah, ini yang kadang-kadang dilihat sama orang yang bukan Virgo. Virgo tuh terlihat seperti sombong, pongah, angkuh. Nah, mungkin memang mereka melihat di luarnya aja. Sepertinya Virgo nggak seperti itu sih, ya kan? Kita juga tahu lah ya batasannya. Cuma sekali lagi, balik lagi lah berkaca. Siapa tahu memang kita seperti itu. Jadinya orang melihatnya kita terlalu berbangga diri dengan apa yang jadi pencapaian kita. Terus kalau kalian bilang, ya Mbak Lucy namanya kita udah mencapai sesuatu, kita perlu bangga dong. Bener banget. Bener banget kita perlu bangga dengan itu. Tapi nggak juga dijadikan alasan untuk kita kayak terlalu berbangga diri sehingga kayak membuat kita jadi terlihat angkuh atau mengecilkan orang lain sih sebenarnya. So ini yang perlu di healing di bulan November bagi para Virgo supaya bisa menjalaninya dengan enak, dan itu ingat menjadi awal untuk tahun-tahun untuk hari-hari berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, bahkan sampai tahun depan. Saya lupa apakah saya pernah ngomong ini di bacaan Virgo sebelumnya, tapi karena ini kayak ngulang, kayak ngingetin terus untuk para Virgo bahwa memang ini adalah langkah awal kalian untuk kehidupan kalian selanjutnya. Kalau kalian ngerasa kok tidak terjadi apa-apa nih Mbak Lucy, mungkin kurang peka atau kurang ngegali, kurang menganalisa. Kalau saya pribadi, saya ngerasa iya. It's like something new, tentang sesuatu yang baru yang akan menjadi langkah awal untuk kedepannya. Gitu. Oke? Kita buka kartu selanjutnya dari Fairy Oracle Card. Dan pesannya adalah motivation. Motivasi, Bu. Motivasi. Oke. Ini nggak pakai kacamata susah nih bacanya. Bentar ya. Beneran susah. Aduh, saya memang udah kacamata udah harus ganti, terus terang aja udah nggak kelihatan. Ya, jadi harus dipakai untuk bisa membaca. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. Oke, harus ada aksi ya, ada action. Oke. If there is something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Kalau ada yang mampir di kepala kalian sebagai visi dan mengharuskan kalian untuk melakukannya, dan lakukan, jangan ditunda lagi. Oke, Virgo, dimulai di bulan November. Sip, lagi dari Archangel Message. Life review, mereview kehidupan sih. Udahlah, ini kartunya nyambung nih. Kalau Virgo emang enak banget nih bacaannya. Archangel Jeremiah, take inventory of your life and resolve to the change or heal anything that in unbalance. Kalau ada yang nggak balance, ada yang nggak stabil, ada yang nggak seimbang, monggo Virgo diseimbangkan dulu, baru kesuksesannya datang. Oke? Lanjut dengan yang terakhir ya. Ini dari Monology Oracle Card. Don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu menahan kalian. Oh iya banget. Yang belum move on, ingat, buat apa ngejar sesuatu atau menahan sesuatu yang bukan buat kalian? Let it go. Kalau hal itu atau seseorang itu buat kalian,
dia akan kembali untuk kalian. Kalau enggak, bagaimanapun kalian mencoba, tidak akan pernah buat kalian. Oke? So Virgo, sekian aja bacaannya untuk bulan November. Saya harap ada yang bisa diambil dari bacaannya. Kalau enggak, untuk hiburan aja ya enggak sih? Oke, so tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.